The club isn't the best place to stalk a lover, so the gym is where I go. That is where I spy. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, must have on a beat throw, deep back, wanna eat a free throw, man. Oke, halo semuanya, balik lagi di podcast obrolan meja belakang bersama aku Feby. So, kali ini kita bakal bahas topik yang agak panas nih. Wah, apa tuh kira-kira? Topiknya adalah otak manusia versus otak digital. Nah, kayak film CGI ya. Tapi kali ini kita bahas tentang manusia, bukan tentang robot. So, kita hari ini kedatangan dua bintang tamu, yaitu Abigail dan Cakra. Oke, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, jadi kita di sini udah kedatangan dua bintang tamunya, yaitu Abigail dan Cakra. Nah, kalian boleh kenal dulu nih teman-teman, kalian tuh jangan disebut apa sih? Hai Feby dan para pendengar setia OMB, aku Abigail. Kalau kata orang, aku tuh banyak nanya random tapi kayak so pinter. Dan aku Cakra, aku yang sering bilang AI itu keren banget, padahal baru bisa buka ChatGPT 2 minggu lalu. Ada kita lanjut ke podcastnya ya guys. Oke, jadi menurut kalian ya, AI itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut aku, itu kayak otak digital yang bisa belajar dan mikir. Tapi bedanya dia tuh nggak punya perasaan. Terus dia juga bisa jawab cepat dan bisa bantu kita untuk buat tugas. Kalau Cakra gimana nih? Nah iya, AI itu murid teladan versi komputer, rajin, cepat, gak ngantuk. Tapi kalau disuruh ngide kadang mentok juga, soalnya kreativitas itu cuma manusia yang punya. Anjay! Wah, bener banget tuh. Jadi AI itu bisa bantu kita, tapi tetap otak manusia yang paling hidup. Kayak AI itu asistennya dan manusia itu bos. Nah, jadi sekarang aku mau bahas pertanyaan paling ramai di sekolah nih. AI itu sebenarnya teman belajar atau ancaman buat situasi? Dua-duanya sih bisa, tapi AI itu harus digunakan dengan bijak. Misalnya tuh kayak kita buat pakai belajar, atau kayak buat cari materi, atau untuk PPT tuh bisa bantu banget. Terus kalau kamu gimana? Tapi kalau disalahgunakan bisa jadi ancaman juga. Misal semua tugas dikasih ke AI, lama-lama otak kita malah jadi nggak kepake. Terus pas ujian AI-nya nggak bisa ngebantu. Ya sih, bener juga. Kayak waktu itu aku punya temen tuh. Nah, dia itu waktu ngerjain tugas itu waktu pakai AI cepet banget. Tapi pas ditanya disuruh maju ke depan malah nggak tahu apa-apa, malah nulis menurut saya bentar. Astaga. Nah, selain itu AI itu bisa buat jadi kalkulator otak juga. Nah, kalau misalkan AI itu digunakan dengan baik, itu tuh bisa bikin otak kita tuh jadi kayak males mikir gitu loh. Bener-bener. Setuju. Lagian kalau pakai AI nanti kita sama semua. Padahal nilai plus manusia tuh di gaya berpikir yang berbeda-beda. Ya, betul. Oke, jadi sekarang kita mau kasih tips nih buat teman-teman yang mendengar di rumah biar nggak salah pakai. Jadi gimana sih cara pakai AI? Nah, pertama itu jangan langsung percaya sama jawaban AI. Terus kadang tuh jawaban AI itu salah, tapi ngomongnya tuh kayak pede banget. Ya benar tuh. Terus kita tuh harus cek ulang dulu, bandingin sama sumber yang lain. Kedua, pakai AI itu bantu belajar, bukan ganti belajar. Misal, kalau kamu bingung pelajaran sejarah, tanya ke AI dapat gambaran. Tapi tetap pahami sendiri, jangan asal cek. Gitu teman-teman. Nah, itu penting banget. Jadi AI itu buat kita lebih ngerti, bukan berarti kita nggak mikir. Terus jangan lupa buat tetap kreatif. AI bisa ngasih kita ide awal, tapi hasil akhir harus tetap kita tentuan manusia. Wah, banget tuh kalimatnya. AI bukan ganti otak manusia, tapi AI mengingat agar otak manusia bisa dipakai. Halo, bagus banget jadi caption ini. Atau secret di laptop powered by copy and AI. Oke, jangan dikit nih. Kalau kalian disuruh milih otak digital atau otak manusia, kalian lebih pilih yang mana? Kalau aku sih lebih pilih otak manusia lah ya. Soalnya kalau misalkan pakai AI, nilai itu bisa aja kadang 69, tapi kita bisa tetap update story dan bilang puji Tuhan. Itu kan malu ya? Tapi aku pilih dua-duanya. Kalau manusia kerja bareng AI, hasilnya pasti gila banget kayak Feby sama Abigail. Nah, mulai nih berarti halusnya.
Tapi emang bener sih, perpaduan manusia dan AI itu adalah kombinasi terbaik. Cuman ingat ya, manusia tetap harus jadi yang kontrol. Kalau AI yang ngatur, kita bisa printer suruh kita push up. Haha, tapi laptop bilang selesaikan dulu tugasmu baru buka YouTube. Oke gitu. Oke, jadi waktunya sekarang kita web